Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Sundita Devi, SE, MSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat, Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike, SE, AK, MSI, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat, Ibu Gusti Ayu Rencana Sari Dewi, SE, MSI, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Financial Indicators terhadap Financial Distress, Studi pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2020. Namun, sebelum melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nilo Budihari dengan NIM 1817051125 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah serta fenomena yang terjadi, yaitu sebagai akibat dari penyebaran COVID-19 yang menjadi sebuah pandemi di seluruh dunia termasuk Indonesia, menyebabkan kondisi serta situasi perekonomian menjadi terganggu. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi penyebaran virus tersebut, misalnya dengan melakukan physical distancing, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dari kebijakan tersebut menyebabkan sekitar 8,76% perusahaan harus berhenti beroperasi dan sekitar 31,81% perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara maksimal. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2020. Sektor properti dan real estate menjadi salah satu sektor yang tidak dapat menghindari dampak dari pandemi COVID-19. Hal tersebut dilihat dari penurunan pertumbuhan menjadi 1,2%. Padahal sebelum terjadi pandemi, sektor properti dan real estate mengalami pertumbuhan sekitar 5,9%. Penurunan tersebut dikarenakan rentetan kebijakan pemerintah yang menyebabkan beberapa penyewa bangunan atau gedung tidak dapat memperpanjang kontraknya. Kondisi yang terjadi tersebut akan menimbulkan penurunan kondisi keuangan sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan atau financial distress. Seperti yang dikutip dari liputan6.com yang dialami oleh City Plaza Depok yang harus berhenti beroperasi karena omset penjualannya menurun menjadi sekitar 80%. Atas dasar itu, peneliti mengambil judul Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Financial Indicators terhadap Financial Distress, Studi pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 hingga tahun 2020. Penelitian yang dilakukan mengacu pada penelitian dilakukan oleh Sulistiowati pada tahun 2019 yang meneliti tentang pengaruh struktur corporate governance dan financial indikator terhadap financial distress. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen, di mana peneliti menambahkan komisaris independen sebagai indikator dalam corporate governance serta menambahkan variabel independen lainnya yaitu ukuran perusahaan. Penelitian ini juga dilakukan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2020. Sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2018. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah akibat pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia mengakibatkan perekonomian menjadi tidak stabil dan mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami kerugian. Yang kedua, tata kelola yang masih kurang baik menjadi penyebab suatu perusahaan mengalami masalah
kesulitan keuangan. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penelitian ini terbatas pada pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap financial distress. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2020. Sehingga peneliti menyusun rumusan masalah yang terdiri dari 9 rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2020. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah literasi dalam bidang akuntansi. Manfaat praktisnya yaitu memberikan informasi pengetahuan sebagai penunjang proses pembelajaran dalam bidang akuntansi. Kemudian bagi investor yaitu dapat digunakan untuk menentukan kondisi keuangan perusahaan sehingga investor dapat menentukan keputusan untuk berinvestasi. Kemudian bagi perusahaan dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk membantu pihak manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan serta memberikan pemahaman mengenai financial distress. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pembanding untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang terkait pada masalah yang dibahas untuk diteliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan, dan financial indicators terhadap financial distress. Bagian kedua, kajian teori. Grand teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori keagenan atau agensi teori. Teori ini pertama kali diungkapkan oleh Jensen dan Meikling pada tahun 1976 yang mencerminkan hubungan keagenan sebagai suatu hubungan yang muncul sebagai akibat dari adanya kontrak antara manajer atau agen dengan investor atau prinsipal. Adapun tujuan utama dari teori keagenan atau agensi teori adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kontrak untuk mengurangi atau meminimalisir kos sebagai dampak dari adanya informasi yang kurang sesuai. Kemudian secondary teori dalam penelitian ini adalah financial distress, corporate governance, termasuk kelima indikatornya yaitu Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kemudian ada ukuran perusahaan, dan yang terakhir ada financial indicator beserta 3 indikatornya yaitu likuiditas, leverage, dan profitabilitas. Kajian hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini ada dari Ananto tahun 2017, Putri tahun 2017, Selvi Tania tahun 2019, Sulistiowati tahun 2019, Mulan Sari tahun 2019, Sarina tahun 2020, Syuhada 2020, dan Nila Sari tahun 2021. Kemudian untuk kerangka berpikirnya dapat dilihat pada slide bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y.
Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka peneliti membuat hipotesis yaitu H1, Dewan Direksi berpengaruh terhadap financial distress, H2, Komisaris Independen berpengaruh terhadap financial distress, H3, Komite Audit berpengaruh terhadap financial distress, H4, Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap financial distress, H5, Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap financial distress, H6, Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap financial distress. Yang ketujuh, H7, likuiditas berpengaruh terhadap financial distress. H8, leverage berpengaruh terhadap financial distress. Dan H9, profitabilitas berpengaruh terhadap financial distress. Kemudian bagian ketiga yaitu metode penelitian. Pada rancangan penelitian dapat dilihat pada slide bahwa judul dilatar belakangi oleh permasalahan atau fenomena yang ada sehingga disusun identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang didukung oleh kajian teori serta dibuatkan metodologi penelitian berupa uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Barulah didapatkan hasil dan pembahasan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2020 sebagai subjek penelitian. Sedangkan untuk objek penelitiannya ada Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas. Untuk populasi dan sampelnya, di sini peneliti menggunakan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mendapatkan 80 populasi atau 80 perusahaan. Sedangkan untuk mencari sampelnya menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan yang digunakan sebagai data adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 hingga 2020. Yang kedua, perusahaan tersebut mempublikasikan laporan keuangannya yang telah diaudit pada periode 2018 hingga tahun 2020. Kemudian yang ketiga, penelitian ini difokuskan pada perusahaan yang pernah mengalami earning per share negatif. Yang keempat, memiliki data lengkap untuk keseluruhan variabel. Maka sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 32 perusahaan. Selanjutnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk metode pengumpulan datanya, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu metode yang dilakukan dengan memperhatikan dokumen-dokumen pendukung seperti data melalui internet dengan mendownload laporan keuangan perusahaan pada website resmi Bursa Efek Indonesia. Kemudian dilakukan juga studi kepustakaan yang digunakan untuk memperkuat landasan teori penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel. Kemudian adapun variabel dan definisi variabel pada penelitian ini ada variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu financial distress. Kemudian ada variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas. Kemudian yang terakhir adalah teknik analisis data yang terdiri dari uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan autokolerasi. Untuk uji hipotesisnya terdiri dari uji regresi linear berganda, uji T, dan uji koefisien determinasi. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.